Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di sore hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang kedua, maka di pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari putranya Umar ibn al-Khattab yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau menceritakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa itaiz zakah, membayarkan zakat, wa hajjil baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tadi sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya apa yang kita sampaikan dari hadis tersebut ini sudah mencakup apa yang sudah kita sampaikan pada hadis sebelumnya. Karena di hadis sebelumnya, yaitu hadis Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang akhbirni anil Islam. Kata Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Maka Nabi SAW menjawab dengan 5 rukun Islam yang sama persis dengan hadis yang barusan kita baca, yaitu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan seterusnya. Namun kita tafsirkan atau kita jelaskan secara ringkas dari apa yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis tersebut. Tapi yang pertama, Nabi SAW menyebutkan tentang Islam dibangun di atas 5 perkara, yang mana 5 perkara ini sering kita kenal dengan nama Arkanul Islam atau rukun Islam. Dikatakan rukun itu seperti tiang, ya, tiang itu adalah rukun dari bangunan, sehingga apabila salah satunya hilang maka bangunan itu tidak akan jadi. Ya, itu yang dikatakan sebagai rukun.
Sehingga pengertiannya, apabila salah satu dari 5 rukun ini tidak ada pada diri seorang muslim, maka bangunan Islam yang ada padanya itu akan runtuh. Bangunan Islam yang ada padanya itu akan roboh. Kecuali apabila memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Namun apabila dia mengingkari, dia memang sudah tidak ada niat untuk melakukan 5 hal ini, maka ini berarti tidak lagi dikatakan sebagai muslim, alias dia telah keluar dari Islam. Ya, seperti misalnya orang dia tidak melaksanakan ibadah haji misalnya, bukan karena antriannya panjang, ya bukan karena dia nggak punya uang untuk melaksanakan haji, bukan. Namun memang karena dia tidak ada niatan sama sekali di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka orang seperti ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim, karena salah satu dari 5 rukun itu hilang. Meskipun dia syahadat, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia melaksanakan zakat, namun kalau dia dengan sengaja meninggalkan haji, bukan karena ketidakmampuannya, tapi memang dia niat untuk tidak melaksanakan ibadah haji atau mengingkari kewajiban ibadah haji, maka dia kafir. Demikian juga zakat, puasa, sholat, dan yang lainnya. Tapi yang pertama disebutkan adalah syahadah alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya syahadat, persaksian, itu nggak cukup hanya dengan lisan. Ya, persaksian itu maknanya adalah al-iqrar bil lisan ma'at tasdiq bil qalb. Pengakuan itu adalah apa yang diucapkan oleh lisan dan dibenarkan di dalam hati. Sehingga orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah hanya sebatas di lisan saja, namun hatinya tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, maka dia tidak sah syahadatnya. Ya, dia tidak sah syahadatnya, sehingga dia tidak lagi dikatakan sebagai seorang muslim. Sebagaimana misalnya kalau Anda dipaksa untuk mengaku, ya mungkin Anda ditangkap kemudian dipaksa untuk mengaku, maka Anda mungkin dengan lisan akan mengakui, namun dengan hati Anda nggak mengakuinya. Mungkin nggak seperti itu jamaah? Mungkin. Ya, misalnya ada salah tangkap, ya, aparat mungkin salah tangkap, kemudian Anda ya diinterogasi, kemudian sampai diintimidasi. Ya, apa caranya supaya Anda ini ngaku, padahal Anda bukan pelakunya. Maka kemudian karena Anda nggak kuat dengan intimidasi tersebut, Anda mengakui dengan lisannya. Ya wis Pak, ya wis aku pelakunya wis. Wis karepmu wis. Yang penting berhenti saya diintimidasi, saya pelakunya. Maka ini syahadat hanya dengan lisan, tapi hatinya dia tidak ridho dengan hal tersebut. Maka ini bukan persaksian yang dituntut di dalam syahadat. Yang dituntut di dalam syahadat sekali lagi adalah pengakuan dengan lisan disertai hati membenarkan. Apa yang dipersaksikan? Ada 2, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah dan Nabi SAW, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah. La ilaha illallah, sering kita sampaikan, la ilaha illallah maknanya yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Konsekuensinya kita harus meyakini semua yang disembah oleh manusia selain Allah, mau nyembah batu, mau nyembah pohon, mau nyembah binatang, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah dewa, nyembah jin, nyembah kuburan keramat, apapun itu yang disembah selain Allah, kita harus meyakini itu sesembahan yang apa? Batil. Harus ada keyakinan seperti itu. Kalau kita membenarkan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka tidak sah syahadat kita. Ya, kita benarkan yang disembah sama orang-orang Nasrani itu benar. Ya, yang disembah sama orang-orang Nasrani, Jesus, itu benar. Tapi saya nggak nyembah dia, saya nyembahnya Allah saja.
Yang disembah sama orang-orang Hindu itu Hanuman, apa meneh? Nyembah apa sih? Iya situ Wisnu, Siwa, dan yang lainnya. Kita harus meyakini yang disembah oleh mereka adalah sesembahan yang batil, gak benar itu sesembahannya itu, sesembahan yang salah. Tapi kalau kita meyakini yang disembah sama orang Hindu itu benar juga, sama, mereka juga benar, cuman saya lebih memilih untuk nyembah Allah. Sah nggak syahadatnya orang seperti ini? Tidak sah ya. Ada sebagian yang memberikan analogi yang keliru. Kata dia, seperti makanan. Kita ini kalau lagi di restoran, kita akan disodorkan dengan menu makanan. Ada pecel, rawon, soto, sop, dan yang lainnya. Tatkala kita memilih salah satu dari makanan itu, kita milih soto, maka itu bukan berarti kemudian menafikan makanan-makanan yang lain. Ketika kita memilih soto, apakah kita mengingkari kalau sate itu makanan? Enggak. Kita tetap meyakini sate itu makanan. Kita tetap meyakini pecel itu makanan. Kita tetap meyakini rawon itu makanan. Cuman nggak kita pilih. Ya, cuman nggak kita pilih sebagai makanan kita. Kita milihnya apa? Mau milih apa maksudnya? Soto. Kita milihnya soto. Maka sama. Seorang muslim itu kata mereka ada banyak sesembahan-sesembahan. Jangan diingkari mereka ini, jangan dikatakan sesembahan yang batil. Enggak. Mereka juga sesembahan yang benar, cuman kita lebih memilih untuk nyembah Allah. Adapun sesembahan yang lain tidak kita katakan itu sesembahan yang batil. Benar enggak? Enggak benar. Dengan alasan toleransi, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi tidak mengharuskan kita membenarkan sesembahan mereka. Toleransi hanya sebatas kita membiarkan mereka melakukan ibadah, nggak boleh kita sabotase, nggak boleh kita teror, nggak boleh kita ganggu. Adapun masalah keyakinan, kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang hak, satu-satunya yang benar, selain Allah adalah sesembahan yang salah, yang batil. Karenanya dalam kalimat La ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Ya, an-nafyu la ilaha, tidak ada sesembahan. Berarti kita menafikan, membuang, meniadakan, menolak semua yang disembah selain Allah. Dibersihkan dulu. Baru kemudian itsbat, illallah. Hanya Allah, kecuali Allah. Ya, ibarat kalau di atas meja saya ini ada banyak barang-barang. Kalau saya ingin menetapkan buku ini sebagai satu-satunya benda yang ada di meja, apa yang saya lakukan? Saya akan singkirkan barang-barang yang lain. Ya, ini aqua ini saya singkirkan, mikrofon ini saya singkirkan, semua saya singkirkan dulu, baru kemudian saya letakkan buku ini sebagai satu-satunya benda yang ada di meja. Maka demikian juga la ilaha illallah. Anda singkirkan semua sesembahan selain Allah, kemudian Anda tetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Sehingga semua ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tawakal kita, ya, sesembelihan kita, ya, kemudian doa kita, rasa harap kita, rasa takut kita, semuanya itu kita berikan hanya kepada siapa? Allah semata. Nggak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah. Ini konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Nah, makanya karena konsekuensinya seperti ini, konsekuensi la ilaha illallah itu, persaksian la ilaha illallah itu harus membuang sesembahan lain selain Allah. Makanya Abu Jahal CS antep ngomong la ilaha illallah. Berat mereka ngomong la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensinya. Makanya mereka heran ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka malah langsung connect mereka. Mereka mengatakan sebagaimana dalam surah Az-Zumar, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini
dihilangkan semua, kemudian hanya satu sesembahan saja yang disembah. Padahal Nabi nggak ngurui secara detail gitu. Nabi cuma nyeru, qulu la ilaha illallah, wahai kaumku ngomong la ilaha illallah. Wes gitu tak. Nabi nggak perlu mensyarah seperti yang kita lakukan sekarang. Ada nafyun, ada ifbat, harus disingkirkan. Nabi nggak perlu menjelaskan kayak gitu. Nabi cukup menyeru, mengatakan kepada mereka, ngomong la ilaha illallah. Mereka langsung paham. Abu Jahal dan kawan-kawan ini langsung paham. Kenapa? Lalu mereka orang Arab. Mereka paham betul bahasa Arab. Apalagi mereka adalah sastrawan Arab, ahli bahasa Arab. Sehingga Nabi nggak perlu repot-repot menafsirkan la ilaha illallah kepada mereka. Cukup satu kalimat saja, mereka langsung paham. Oh, berarti Muhammad ini ingin membuang semua apa yang kita sembah selama ini. Lata, Uzza, itu dikuat kabeh. Terus hanya Allah satu-satunya yang disembah. Inna hadza la syai'un ujab. Maka ini adalah sesuatu yang ajaib, yang aneh. Kenapa aneh? Karena kita dari dulu turun-temurun sudah biasa nyembah berapa Tuhan? Banyak Tuhan, banyak sesembahan. Tiba-tiba datang Muhammad. Ya, tiba-tiba Muhammad datang menyingkirkan semua sesembahan-sesembahan itu dan hanya menetapkan satu sesembahan saja. Oh, ini aneh ini. Ya. Maka karena mereka tahu makna la ilaha illallah inilah, mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang. Kebanyakan di antara orang-orang di zaman sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Tapi mereka banyak yang nggak paham la ilaha illallah. Karena yang kita dapati di lapangan, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi banyak juga yang berbuat syirik. Masih banyak yang mengkeramatkan kuburan-kuburan, ngalap-ngalap berkah di kuburan wali, minta-minta kepada mayit. Ya. Banyak atau sedikit jamaah di negeri kita? Banyak kuburiun, pengkeramat-pengkeramat kuburan. Apalagi itu jadilah ladang bisnis yang menggiurkan. Ya, kuburan-kuburan keramat seperti ini. Karena orang-orangnya demikian. Suka ngalap-ngalap berkah, minta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun. Ya, masih pakai jimat-jimat. Masih percaya dengan ramalan-ramalan. Padahal konsekuensi dari la ilaha illallah harus membuang itu semua. Namun mereka tidak memahami la ilaha illallah. Maka tugas kita untuk memahamkan kepada mereka. Makanya antum ini yang tahu tentang makna la ilaha illallah, antum punya tanggung jawab untuk memahamkan kepada orang-orang terdekat antum. Istri Anda, ya, terutama keluarga Anda yang ada di ring satu Anda. Pahamkan kepada mereka la ilaha illallah. Karena ini adalah perkara pokok di dalam agama kita yang kita diciptakan oleh Allah gara-gara la ilaha illallah ini. Apa dalilnya? Kita ini diciptakan oleh Allah, urip nang dunya ini. Itu karena la ilaha illallah. Apa dalilnya? Nggak mungkin nggak tahu. Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah hanya kepadaku saja. Kemudian syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, yaitu kita mengakui dengan lisan dan kita benarkan di dalam hati bahwa orang yang namanya Muhammad, tapi bukan sembarang Muhammad ya, orang yang namanya Muhammad bin Abdillah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi, beliau adalah utusan Allah, the messenger of God. Rasul artinya messenger, kurir. Tapi bukan kayak kurir JNT, bukan. Tapi maknanya sama, yaitu menyampaikan. Ya, maknanya sama, menyampaikan. Rasul artinya seseorang yang menyampaikan kalamullah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi yang diutus selalu membawa bukti-bukti kenabian.
Dan diantara bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, dan bahkan itu bukti yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran sebagai bukti terbesar? Karena Nabi SAW adalah seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi ternyata Nabi SAW bisa tahu bagaimana kisah para umat-umat terdahulu. Nabi tahu bagaimana kisahnya Nabi Musa. Padahal Nabi nggak pernah belajar sama Bani Israel, nggak pernah belajar sama Ahlul Kitab, nggak pernah baca kitab Taurat, nggak pernah baca kitab Injil. Nabi itu nggak punya ustadz. Siapa ustadznya Nabi? Hah? Siapa gurunya Nabi zaman? Hah? Jibril. Iya, nggak manusia. Kalau malaikat ya manusia, siapa gurunya? Hah? Nggak ada. Nabi nggak pernah berguru, belajar kepada seorang pun. Dan kondisi Nabi sebagai ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ini bukan aib. Ada orang-orang yang sebagian di zaman sekarang nggak terima kalau Nabi dikatakan buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Wah, ini pelecehan kepada Nabi ini penistaan kepada Rasulullah. Masa Rasulullah dikatakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Loh, ayatnya bunyi kayak gitu kok. Dalam surat Al-Jumu'ah di awal-awal ayat Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu mereka yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Karena orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis di masa itu bukan sebuah aib. Ya, itu bukan hal yang memalukan. Kenapa? Karena keumuman orang-orang di zaman tersebut memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Seandainya nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu adalah aib, pasti musuh-musuh Nabi Muhammad SAW akan mencela Nabi, mengejek Nabi dari sisi ini. Tapi ternyata Abu Jahal gak tahu ngenyek Nabi ummi, ya kan? Abu Jahal musuh-musuhnya Nabi nggak pernah mengejek Nabi bahwasanya Nabi itu ummi, buta huruf. Berarti itu bukan bahan ejekan. Makanya karena mereka nggak nemu bahan ejekan, mereka bikin-bikin bahan sendiri. Nabi itu dituduh majnun, gila. Nabi dituduh sahir, tukang sihir. Nabi dituduh kadzab, tukang dusta. Nabi dituduh syair, penyair. Nabi dituduh kahin, dukun, dan seterusnya. Ya, seandainya ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu aib, maka pasti akan dipakai sama Abu Jahal untuk ngenyek Nabi SAW. Orang-orang sekarang aja, orang-orang kafir sekarang aja yang suka ngenyek Nabi dengan ummi. Ya, karena mereka membandingkan dengan kondisi orang di zaman sekarang. Maksudnya orang di zaman sekarang sudah pada bisa baca, bisa nulis. Kalau ada orang di zaman sekarang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, wah ini parah berarti. Kan gitu kan? Itu zaman sekarang. Contoh ya. Apa ya? Dulu ya tahun-tahun 90-an lah. Ya, tahun-tahun 90-an. Ada orang yang nggak bisa mengoperasikan komputer PC. Orang nggak bisa mengoperasikan komputer PC Windows. Di zaman itu tahun 90-an, apakah dia tergolong orang yang terbelakang? Hah? Biasa. Tergolong orang yang biasa, karena keumuman orang memang nggak bisa mengoperasikan komputer di zaman tersebut. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang-orang yang sudah mulai bisa mengoperasikan komputer. Sehingga yang bisa mengoperasikan komputer itu menjadi hal yang umum, berjalan di masyarakat, menjadi mayoritas. Maka orang yang zaman sekarang tidak bisa mengoperasikan komputer sama sekali,
Ya, nggak bisa mengoperasikan Microsoft Office misalnya. Itu berarti parah enggak? Parah berarti. Wah, ini berarti orangnya ini memang gaptek ini. Tapi kalau zaman dulu nggak ada istilah gaptek itu. Karena demikian keumuman yang berjalan. Ya, maka kembali, Nabi itu ummi bukan berarti Nabi itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan berarti itu aib untuk Nabi SAW. Dan maka kita mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah, yang konsekuensinya kita wajib membenarkan apapun yang diucapkan oleh beliau. Kita wajib mentaati apapun yang beliau perintahkan, dan kita wajib menjauhkan diri dari apapun yang beliau larang, dan kita wajib beribadah kepada Allah dengan tuntunan beliau tok. Nggak boleh kita beribadah kepada Allah dengan selain tuntunan Nabi. Nggak boleh. Itu konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, iqamus shalah, menunaikan salat. Ya, menunaikan as-shalah. Salat di dalam hadis ini itu sebenarnya mencakup salat fardu dan salat sunnah. Ya, salat mencakup salat fardu dan salat sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah." Dan mereka menegakkan as-salat. Dan perkara salat ini adalah perkara yang penting para jamaah, di mana Nabi SAW banyak mengancam di dalam hadis-hadisnya orang-orang yang meninggalkan salat. Nabi mengatakan misalnya, faslu ma bainana wa baina ahlil kitab, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Para sahabat juga mengatakan, ma ra'a as-sahabatu radhiyallahu anhum min amalin tarkuhu kufrun illa shalah. Dahulu para sahabat memandang bahwa tidak ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan oleh pelakunya bisa menyebabkan kafir kecuali sholat. Itu para sahabat berpendapat demikian. Maka bertakwa kepada Allah dalam menjaga sholat. Nah, kita lihat betapa agungnya sholat ini, sampai dalam kondisi apapun tetap diwajibkan melaksanakan sholat, kecuali dalam kondisi tidak sadarkan diri, ya, kecuali dalam kondisi sudah hilang akal, ya, atau bagi wanita kecuali dalam kondisi haid atau nifas. Selain kondisi itu tetap melaksanakan sholat, ya, bagaimanapun sibuknya dia, ya, bagaimanapun repotnya dia. Tidak ada alasan, oh ini saya lagi repot berarti gugur kewajiban. Tidak. Oh ini saya lagi sakit berarti gugur kewajiban. Tidak. Ya, tetap wajib melaksanakan sholat. Seandainya ya ada seorang pasien, ya, naudzubillah, dia kecelakaan sampai parah sehingga seluruh badannya itu diperban. Seluruh badannya diperban. Tidak ada yang bisa gerak kecuali kedipan mata. Tuh, tadi sing iso gerak mek kedipan mata tok. Wajib sholat enggak orang seperti ini? Hah? Tetap wajib. Ya. Wah, ini berarti Islam ini memberatkan hambanya. Tidak. Justru dia tetap diwajibkan sholat dengan kondisinya dia seperti itu. Ya, cukup dengan isyarat apa? Isyarat mata. Ini menunjukkan Islam itu agama yang mudah. Tapi sekali lagi, mudahnya Islam jangan berarti kemudian ditinggalkan dengan alasan Islam itu kan mudah berarti ditinggalkan. Tidak. Mudah itu ada porsinya. Ya, maka sekali lagi, sholat adalah kewajiban yang sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkan as-sholah. Kemudian zakat. Ya. Pada hadis berikutnya disebutkan wa ita iz zakah, menunaikan zakat.
Zakat secara bahasa artinya mensucikan atau penyucian. Zakat secara bahasa artinya penyucian. Seperti misalnya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan, tazakka dengan kata-kata zakat. Maka zakat itu berarti mensucikan. Kalau kaitannya dengan harta berarti zakatul mal. Ya, zakat harta. Yang apabila seorang sudah sampai nisab hartanya, maka dia wajib untuk dikeluarkan 2,5%, bukan 25%. Jadi kalau orang punya uang 100 juta, ya kemudian sudah sampai haul 1 tahun, maka wajib dikeluarkannya berapa? Berapa berarti? Tuh 25 juta, 2,5 juta. 25 juta berarti 25%, 2,5 juta. Sedikit atau banyak? Hah? Ya kalau 100 juta. Kalau 1 M, nah mulai kerosok. Ya. Lumayan, zakatnya itu bisa sampai beli 1 sepeda motor misalnya. Ya. Jangan ngelihat zakat yang dikeluarkan, lihat sisa daripada yang kau miliki. Terkadang orang ngelihat zakat yang dikeluarkan, tutup mata dengan sisanya yang dia miliki. Padahal tidak. Zakat itu adalah harta kotor. Kata Nabi SAW, min ausakhin nas. Zakat itu adalah kotoran manusia. Jadi BAB-nya, kotoran BAB-nya harta kita itu adalah zakat. Kenapa demikian? Karena harta yang kita dapatkan, jamin nggak 100% pasti halal? Nggak jamin. Bisa jadi tanpa kita sadari, atau mungkin kita sadari ada harta haram yang masuk ke dalam penghasilan kita. Meskipun profesinya halal, ya profesinya halal, tapi bisa jadi ada hak orang lain yang kita ambil tanpa hak. Ya, ada harta haram yang masuk ke dalam penghasilan kita. Kita nggak tahu. Maka untuk membersihkan itu semua harus dengan zakat. Terus bagaimana kalau nggak sampai nisab zakatnya? Maka tidak wajib menunaikan zakat, namun dia disunahkan, dianjurkan untuk banyak bersodakoh. Ya, dia dianjurkan untuk banyak bersodakoh, meskipun nggak wajib sodakoh ini. Tapi sama fungsinya, sodakoh ini adalah juga sama seperti zakat untuk membersihkan hartanya dari harta-harta yang haram. Emang kenapa kalau kita makan harta yang haram? Dampaknya besar dalam kehidupan kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka yang pantas untuk memakannya. Ya, neraka yang pantas untuk menyambarnya. Dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka itu ketika berangkat kerja, istri selalu mewanti-wanti kepada suaminya. Sang istri mengatakan, nahnu nasbiru alal ju' wala nasbiru ala nari jahannam. Wahai suamiku, kita di rumah ini, istri dan anakmu ini, itu bisa sabar menahan lapar. Ya. Artinya kau pulang dengan membawa hasil yang sedikit sehingga membuat kita kelaparan, kita masih bisa sabar. Tapi wala nasbiru ala nari jahannam. Tapi kami nggak bisa sabar dengan panasnya neraka jahanam. Artinya jangan kau membawa harta haram, kau membawa harta yang banyak, tapi itu harta yang haram yang justru bisa menyebabkan kita keluarga kita kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hati buat para istri, jangan sampai ya ngobong-ngobongi suami untuk supaya cari penghasilan yang haram demi untuk mengikuti kemauannya. Ya, mas, tidak apa-apa mas, itu mas, ambil saja itu tawarannya itu. Ya, nggak apa-apa mas, ngentit sidik-sidik mas. Ya, nggak apa-apa, kita ini kebutuhannya banyak mas. Ini HP saya ini sudah wayarnya genti ini misalnya. Naudzubillah. Ya, kita dapati ada istri-istri yang justru menjadi kompornya api neraka buat para suaminya. Maka nggak boleh. Justru seharusnya istri memperingatkan suaminya, jangan sampai
suaminya mencari harta yang haram di luar sana. Ya. Dan maka ditunaikan zakat mal ini. Adapun rinciannya bukan tempatnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah wahajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Haji maksudnya maknanya adalah az-ziyarah. Haji itu artinya adalah visit, mengunjungi Baitullah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencakup di dalamnya umroh. Karena umroh itu adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Ya, umroh itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i sebagai al-hajju al-asghar, haji yang kecil. Haji light. Ngerti ya? Haji yang versi light. Haji kecil. Karena umroh hanya mengambil 4 saja, yaitu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nggak ada wukuf, nggak ada lempar jumroh, nggak ada mabit, tapi hanya 4 itu saja. Beda dengan haji yang bulan Dzulhijjah. Adapun umroh maka hukumnya sunnah. Adapun haji maka hukumnya wajib. Namun kata Nabi, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Mampu di sini baik secara fisik ataupun finansial. Ya, baik secara fisik ataupun finansial. Dan haji harus sesuai dengan jalur yang resmi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, wal jihadu wal hajju madiyani ma'a kulli barrin fajirin ma kulli barrin au fajirin. Berjihad dan berhaji itu senantiasa dilakukan bersama pemimpin, entah pemimpin yang zalim atau pemimpin yang adil. Jadi nggak boleh haji budal dewi, harus bersama pemimpin. Artinya harus dari jalur yang resmi. Nggak boleh haji kucing-kucingan kayak sebagian orang, ya, atau haji manipulasi, nyerobot antrian orang lain. Enggak. Ustaz, nanti kalau nggak pakai cara-cara yang kayak gitu kita nggak bisa haji. Soalnya antrinya haji ini berapa? Lebih, hampir 40 tahun. Iya. Dewe piro iki umure wisan? Iya kan? Kalau kita daftar sekarang, nanti sudah tua baru melaksanakan ibadah haji. Nah, makanya antum lihat yang berangkat haji biasanya memang yang sudah apa? Sepuh-sepuh. Ya, berangkat haji yang sudah sepuh-sepuh. Dan intinya kita hanya bisa berusaha. Kita mendaftar, soal berangkat atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipikirkan berangkat atau tidak. Yang penting Allah mengatakan manistata'a, yang sesuai dengan batas kemampuan. Batas maksimal kemampuan kita sudah cuma sekedar mendaftar. Kalau memang bisa mendaftar, cuma sekedar mendaftar. Adapun nanti ditakdirkan berangkat atau tidak, sudah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Yang diutamakan adalah berangkatnya, meskipun dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, ini keliru. Pola pikir, konsep pola pikirnya itu sudah keliru dari awal. Dia itu cuman ngejar tujuan. Padahal yang dituntut apanya? Proses. Kita ini dituntut proses, bukan dituntut tujuan. Ini penting jamaah. Akhirnya kalau yang dituntut adalah tujuan, maka nanti pasti akan menghalalkan segala cara. Karena tujuan pasti menghalalkan segala cara. Prosesnya baik atau enggak, nggak ngurus. Yang penting sampai tujuan. Naudzubillah. Ini kalau diibaratkan kata para ulama seperti orang yang pingin mendapatkan pahala yang besar, pahala qirat, yaitu pahala mengantarkan jenazah. Nah, ini dia baca hadis ya. Kemudian dia melihat keutamaan orang yang mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, ikut mengiringi jenazah, menguburkan jenazah. Di mana Nabi mengatakan falahu qiratan, dia akan mendapatkan 2 qirat. Apa itu qirat? Nabi mengatakan mithlu jabali Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi pahalanya besar atau enggak? Besar seperti gunung Uhud. Nah, dia obses
Dia terobsesi untuk mendapatkan pahala itu. Tapi dilihat-lihat tonggo-tonggo nih kalau sing mati. Ini kalau sing mati. Oh, gak oleh-oleh aku gila nih. Padahal aku pingin kirot. Nah, demi untuk bisa mencapai tujuan ini, apa yang dilakukan? Mateni wong, ngeracun wong, biar supaya bisa mendapatkan pahala ini. Nah, itu sama seperti orang yang melihat pahala ibadah haji. Dia melihat baca-baca, haji ini ternyata kalau orang melaksanakan ibadah haji ini bisa diampuni dosa-dosanya. Nabi mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak melakukan perbuatan fasik, dia tidak mengucapkan ucapan yang sia-sia, maka dia pulang ke tanah air seperti hari tatkala dia dilahirkan dari ibunya. Bersih dari dosa. Pingin aku koyo ngene. Tapi opo antrine 40 tahun ini. Hanya pakai cara-cara yang tidak halal, tidak resmi tadi. Ya, maka nggak boleh. Sabar. Ya, namanya ibadah haji itu sabar. Kalau memang ditakdirkan sampai mati tidak melaksanakan ibadah haji, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kalau sudah di luar kemampuan. Ya, yang penting tempuh dengan cara-cara yang syar'i, yang dibenarkan. Kemudian yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa, kalau ada kata-kata Ramadan berarti yang dimaksud adalah puasa wajib. Ya, karena yang wajib cuman puasa Ramadan saja. As-saum secara bahasa artinya adalah al-imsak, ngempet. Ya, saum itu secara bahasa artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan, ngempet. Penggunaannya seperti dalam surah Maryam. Ketika Maryam kembali ke kampungnya setelah sekian lama menghilang, tiba-tiba kembali ke kampungnya dengan membawa bayi Nabi Isa. Padahal dia tidak menikah, tapi tahu-tahu dia balik-balik bawa bayi. Maka pasti nanti akan jadi bahan omongan sama orang-orang kampung. Maka Maryam diperintahkan oleh Allah untuk saum. Apa saum di sini? Bukan puasa seperti yang kita lakukan, bukan. Ya, Allah sebutkan dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk berpuasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Artinya aku ngempet untuk berbicara kepada siapapun. Jadi meskipun ditanya, iki anake sapa iki? Kon rabi ambek sapa iki? Oleh tekon ndi kon? Diam. Menahan diri untuk berbicara. Nah, ini disebut apa? Saum, puasa. Secara bahasa. Ya, ini pengertian secara bahasa. Adapun secara syar'i, pengertian. Jadi nanti jangan melakukan puasa dengan pengertian bahasa loh ya. Iya. Anak saya lagi puasa. Gimana puasanya? Dia membisu. Seperti Maryam. Enggak, bukan itu yang disuruh. Iya, secara syar'i. Pengertiannya secara syar'i yaitu al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams ta'abbudan lillah. Secara syar'i puasa itu artinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, berhubungan, terhitung mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan dalam rangka yang lain. Kalau dalam rangka yang lain tidak disebut sebagai puasa yang syar'i. Seperti orang yang mau periksa darah, maka dia harus apa? Puasa, disuruh puasa sama dokternya. Mulai terbit fajar sampai maghrib, mulai subuh sampai maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti habis maghrib baru diambil sampel darahnya. Kalau dia niatnya hanya sebatas untuk periksa darah, maka dia dapat pahala enggak? Tidak. Ya, dalilnya sudah kita sampaikan di hadis yang pertama, innamal a'mal binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Maka dia nggak dapat pahala karena niatnya dia adalah untuk periksa darah, bukan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini puasa pengertian yang syar'i, bukan pengertian secara bahasa. Jadi repot kalau orang
nggak bisa membedakan pengertian bahasa sama pengertian syar'i, istilah. Kayak misalnya Anda ditanya sama dokter, Anda periksa ke dokter. Nah, biasanya dokter ketika nulis resep, dokter itu nanyanya gini, Bapak punya lambung, kan gitu kan? Ya, Bapak punya lambung. Kata-kata lambung di sini itu secara bahasa atau secara istilah? Istilah. Maksudnya punya penyakit lambung apa enggak gitu. Tapi kalau Anda memahami secara bahasa, ya repot. Bapak punya lambung, ngamuk pasti sampean. Ya duwe Pak, gak duwe gak iso urip lah ngono. Bapak punya gula. Kenapa Dok mau bikin kopi dah? Iya. Bukan gula maksudnya secara istilah, yaitu penyakit. Tapi ala kulli hal, maka saum Ramadan, ya saum Ramadan berarti berpuasa di bulan Ramadan, dan ini wajib. Tidak sebagaimana puasa-puasa yang lain, maka hukumnya sunnah. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu secara ringkas penjelasan dari hadis yang ketiga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia di rahim. Ya, penciptaan manusia di rahim ibunya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Haji. Kemudian kita punya punya teman yang di luar negeri, Ustaz, katakanlah di Jepang kan daftar sekarang, berangkat tahun ini juga gitu. Kita menggunakan fasilitas itu bagaimana, Ustaz? Jadi kita ke teman atau saudara kita yang ada di Jepang, karena di Jepang itu ada, kalau kita tinggal kurang lebih 1 bulan itu bisa mengikuti sebagai warga sana, Ustaz. Ya. Kalau itu memang resmi, dalam artian tidak ada unsur kebohongan di situ, seperti memalsukan sesuatu, memanipulasi sesuatu, nggak apa-apa. Karena memang itu resmi, ya itu dibenarkan secara peraturan haji. Ya, kalau memang itu dibenarkan secara peraturan haji, boleh kita berhajinya dengan rombongan yang lain, misalnya. Tapi nggak ada unsur manipulasi ya. Paham ya, unsur manipulasi, seperti misalnya dokumen-dokumennya dipalsukan, seperti seakan-akan kita ini warga Jepang ya, entah dengan mungkin ngurus KTP Jepang sementara lah atau apalah, nggak tahu lah saya urusan-urusan kayak gini. Tapi biasanya kayak gitu itu ada unsur kidib, manipulasi di situ, seolah-olah dia ini warga negara Jepang padahal dia bukan warga negara Jepang, misalnya dibuatkan apalah KTP sementara atau apa gitu, paspor sementara dan yang lainnya, hanya untuk supaya bisa haji saja. Nah, ini nggak benar ya. Kalau dia bisa dengan jalur yang resmi, ya dengan jalur yang resmi, maka dia boleh menggunakan itu. Wallahu a'lam. Kayak saya punya saudara ya, sepupu. Dia itu ketika usia 15 atau 18 ya. Ketika usia 18 tahun dia memilih kewarganegaraan. Karena dia lama tinggal di Belanda, maka setelah umur 18 dia harus memutuskan untuk memilih kewarganegaraan. Apakah dia warga negara Indonesia atau dia warga negara Belanda. Maka dengan pertimbangan tadi, maka dia lebih memilih menjadi warga negara Belanda, ya ber-KTP Belanda. Kenapa? Karena antrian hajinya tidak separah di Indonesia, karena Islam di sana minoritas. Kemudian dia juga ingin untuk apply kuliah di Madinah, karena kalau kuliah di Madinah, apalagi dengan KTP Belanda, Eropa, itu besar kemungkinannya keterima daripada yang dari Indonesia. Ya, kalau Indonesia ini saingannya agak sama. Nah, kalau daftar dari Belanda, dari Eropa, nah ini langsung bisa diterima biasanya. Dari Amerika, dari apa itu cepat diterimanya. Ya, maka dengan pertimbangan itu dia akhirnya memilih menjadi warga negara Belanda.
Maka yang seperti ini boleh, ini resmi. Ya, tapi kalau tadi memanipulasi, berdusta hanya untuk supaya bisa berhaji, maka ini tidak diperbolehkan. Meskipun ya berhasil. Meskipun berhasil, maka para ulama menghukumi hajinya sah. Apa maksudnya ya? Dia menipu. Dia pakai jalur yang tidak resmi, lewat ini, dimanipulasi datanya, ini lolos ini, pemeriksaan ini, sampai akhirnya dia berhasil melaksanakan ibadah haji dan dia penuhi rukun-rukun dan syarat-syarat haji itu selesai. Ya, selesai. Maka para ulama menghukumi hajinya sah, tetap sah hajinya, meskipun ada dosa di situ karena tidak mentaati peraturan yang ada. Wallahu a'lam. Yang lain? Ustaz, mau tanya tentang sholat Ustaz. Kalau saya pernah tanya sama teman gitu, kalau sholatnya itu harus ganti karena dia habis kecelakaan terus gak sadar selama 2 hari. Terus kemudian setelah sadar dia bisa sholat, tapi sholatnya gak sempurna, pakai duduk. Itu kata dia, makanya ini gimana hukumnya? Katanya dia itu saya harus ganti di lain waktu, jadi sholat yang sempurna gitu. Ketika dia sudah pulih, kondisi sadar itu berapa hari gitu harus diganti itu, selama dia harus diganti koma juga, itu. iya. Tapi yang sahih, ya memang ada pendapat demikian, tapi yang sahih yang dia ganti itu hanya sholat tatkala waktu dia kecelakaan. Contoh misalnya dia kecelakaan jam 3 asar. Ya berarti kan sudah sekarang asarnya jam 14.23, ya 2:30 lah. Ketika dia jam 2:30, dia itu sudah kena beban kewajiban sholat asar enggak? Sudah kena dia sudah kena beban kewajiban sholat asar. Kemudian belum ditunaikan sama dia sholat asarnya ini, kecelakaan, akhirnya dia koma. Maka dia tetap beban kewajiban itu ada pada dia, karena bebannya itu ketika dia masih sadar. Paham maksudnya ya? Dia kena bebannya itu ketika dia masih sadar. Baru nanti ketika maghrib, isya, maka ini nggak kena beban kewajiban karena posisinya sudah apa? Sudah nggak sadar. Ngerti? Dia posisinya sudah nggak sadar. Nah, adapun yang asar tadi itu tetap dia ganti tatkala dia sadar karena itu sudah kena beban kewajiban. Ya, adapun yang tidak sadar nggak kena beban kewajiban. Ya, maka dalilnya sama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu, membebani jiwa dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Bagaimana Allah memerintahkan sholat kepada orang yang nggak sadar? Ya, ini tentu perintah yang tidak akan mungkin bisa dilaksanakan oleh siapapun, sehingga ini adalah hal yang mustahil dilakukan. Kalau dia komanya bertahun-tahun, ya, atau berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Siapa kemarin pangeran Saudi yang mati itu? Berapa tahun dia koma itu? Dari tahun berapa itu? Puluhan, belasan tahun apa? Berapa hari yang lalu meninggal. Komanya belasan tahun jemaah, koma terus. Itu kalaupun sadar, terus gimana gantinya? Ya. Makanya seperti ini tidak diwajibkan kecuali yang tadi dalam kondisi dia masih terkena beban kewajiban itu. Wallahu a'lam. Kalau sholat yang nggak sempurna tadi dalam duduk itu nggak perlu diganti? Nggak perlu, ngapain? Itu sudah sah karena maksimal kemampuannya dia sholat dalam kondisi demikian. Itu maksimal kemampuan dia melaksanakan sholat dengan duduk. Sudah sah itu. Tabra'ud dhimma, itu sudah mengangkat beban kewajibannya itu. Ya, jadi beban yang ada di pundaknya itu sudah terangkat. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Ada pernah dengar orang
kan waktu itu ada soal Fauzan itu ditanya sama orang itu mengenai kebaikan orang tua anak. Terus itu soal itu bilang kalau kita itu menghukumi apa hadis itu tuh biasa di dunia, tapi kalau di akhir itu terserah Allah itu kayak dari gimana? Iya. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya inna abi wa abaka finnar. Dalam hadisnya yang sahih, Nabi bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Nabi minta izin, istadzantu rabbi an yazura ummi. Aku minta izin kepada Allah, Rabbku, untuk menziarahi ibuku. Fa'adhinali, maka Allah pun mengizinkan aku. Kemudian aku minta izin untuk mendoakan, maka Allah pun tidak mengizinkannya. Kemudian turun firman Allah dalam surat At-Taubah, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan musyrikin. Ayat ini turun berkaitan dengan ibundanya Nabi. Meskipun mereka adalah walau kanu uli kurba, meskipun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Ya. Maka ini merupakan membenarkan, kita hanya sekedar membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya Nabi mengabarkan kepada kita kedua orang tua beliau berada di neraka, karena kedua orang tua beliau masuk dalam lingkup musyrikin. Namun bukan berarti kemudian kita menutup mata, ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Iya, ada sebagian ulama yang berusaha untuk mentakwil bahwasanya yang dimaksud ayahku itu bukan ayahnya Nabi, namun itu adalah pamannya Nabi. Itu maksudnya Abu Lahab. Karena orang Arab itu mengungkapkan kata-kata ayahku itu juga kepada paman. Ya, kepada paman. Ya, maka kita katakan, ya itu pendapat, kita hormati. Ya, namun hormati juga kalau kita memilih pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW berada di neraka. Ya, kita hanya membenarkan saja. Kalau Nabi tidak mengabarkan demikian, ya sudah selesai perkaranya. Ya, bukan perkara-perkara yang prinsip ya. Ini bukan termasuk perkara-perkara yang prinsip sehingga orang-orang harus didoktrin semuanya. Ayo, kedua orang tua Nabi harus di neraka. Kalau antum gak mempercayainya, nanti antum masuk neraka. Tidak. Ini hanya perkara khilaf. Ada khilaf di antara para ulama memang tentang hal ini. Maka nggak perlu kita saling berpecah belah hanya dalam masalah menyikapi kedua orang tua Nabi SAW. Itu saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Berarti kaitannya diucapkan sama Syekh Fauzan itu untuk menghormati kekhilafan antara ulama saudara. Ya, karena ini bukan perkara usul ya, bukan perkara prinsip. Tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab akidah, Ushulus Sunnah Imam Ahmad misalnya, atau Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, atau Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, dan kitab-kitab akidah yang lain tidak pernah memasukkan bab ini. Berarti itu bukan perkara yang ijma', ada khilaf. Nah, namanya ada khilaf, berarti yang menyelisihi kita itu kita hormati pendapatnya dia. Sebagaimana mereka juga harus menghormati pendapat kita. Ya, nggak boleh memaksakan kalau dalam urusan khilaf seperti ini. Tapi kalau dalam masalah prinsip, misalnya di mana Allah, nah ini nggak boleh ada khilaf. Allah di mana? Di atas. Nggak boleh ada khilaf di sini. Kalau ada khilaf, kita nggak terima khilafiyah dalam masalah ini. Ya, Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kok makhluk? Kalamullah. Enggak Ustadz, kata Ustadz sana itu Al-Quran itu makhluk. Enggak, kita nggak terima khilaf seperti ini. Kita nggak menerima, nggak menghormati perbedaan pendapat seperti ini. Ini masalah prinsip kayak gitu. Karena kalau masalah prinsip itu kebenaran hanya satu. Adapun masalah khilaf yang kita tolerir, maka kebenaran itu mungkin bisa ada padamu, mungkin bisa ada padaku. Ya, kau meyakini seperti itu silahkan, aku menghormatinya. Tidak aku katakan kau sesat. Ya, demikian juga aku meyakini yang berbeda dengan engkau,
juga tidak mengharuskan kau memvonis aku sesat. Ini masalah khilafiyah. Kalau masalah prinsip sesat. Yang mengatakan Allah di mana-mana sesat apa enggak? Sesat. Yang mengatakan Al-Quran makhluk sesat atau tidak? Sesat. Ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ibu-ibu, kok sawangannya anteng? Ada tak? Kau nak suara nih? Itu. Turu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.